Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas perdata dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Raka Rifki, Bunga Salsabila, dan Onelia Ramadhani Tamami. Pencatatan peristiwa hukum. Catatan sipil Bürgerliche Stand, artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan suatu perdata seseorang. Menurut Subekti dan Citro Sudibyo, Bürgerliche Stand, catatan sipil adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ada 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu 1. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. 2. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan. 4. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Selanjutnya adalah pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh instansi penyelenggara catatan sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta. Mengapa peristiwa hukum perlu dicatat? Fungsi catatan sipil ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum agar dapat mengetahui ada atau tidaknya hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan tersebut. Berikut ini adalah persyaratan dalam pembuatan catatan sipil. Pertama, mengisi formulir yang telah disediakan. Kedua, penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya. Ketiga, fotokopi KTP dan KK. Dan terakhir, kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki. Selanjutnya adalah prosedur dalam pembuatan catatan sipil. Pertama, pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan. Kedua, petugas melakukan verifikasi awal dan validasi data dan memberikan resi pengambilan kepada pemohon. Ketiga, petugas arsip mengambil register akta capil. Keempat, pengadministrasi umum menulis catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil. Kelima, operator melakukan perekaman data ke dalam database serta mencetak draft catatan pinggir. Lalu, kepala seksi akan mengawasi persyaratan, register, dan draft catatan pinggir serta membubuhi paraf di register. Selanjutnya, kabid akan membubuhi paraf pada register dan draft catatan pinggir. Kedelapan, operator akan mencetak catatan pinggir pada kutipan akta. 9. Kepala akan menandatangani catatan pinggir peristiwa penting di kutipan dan register. 10. Operator akan memberitahukan melalui SMS ke pemohon bahwa kutipan akta capil sudah jadi, kemudian menyerahkan kutipan akta capil kepada petugas pengambilan. Lalu, petugas pengambilan akan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir peristiwa penting lainnya kepada pemohon. Dan terakhir, pemohon akan menerima kutipan akta capil yang telah diberi catatan pinggir tentang peristiwa penting lainnya. Keadaan tidak hadir, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak menepati atau berdiam di tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya. Pengaruh keadaan tidak hadir, penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan, status hukum yang bersangkutan sendiri, atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai pewarisan dan perkawinan. Tahap-tahap penyelesaian, pemeriksaan atau persidangan suatu perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan upaya perdamaian. Kedua, tahapan menempuh proses mediasi. Ketiga, pembacaan surat gugatan. Keempat, jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.